Oke, kali ini kita akan bahas mengenai materi proses komunikasi. Proses komunikasi ini masuk ke dalam pertemuan kelima. Proses komunikasi ini apa sih? Proses komunikasi adalah alur berjalannya komunikasi. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu proses komunikasi? Proses komunikasi adalah bagaimana seorang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Misal, ketika ibu sebagai komunikator bertanya kepada kalian dan kalian merespon, maka itu adalah bagian dari komunikasi, bagian dari proses komunikasi, supaya apa yang ibu sampaikan itu bisa kalian pahami. Nah, dalam artian ketika kita sudah mendapatkan pemahaman yang sama, kalian paham apa maksud ibu dan ibu paham maksud kalian, maka secara tidak langsung kita sudah efektif komunikasinya. Jadi komunikasi efektif adalah komunikasi di mana antara komunikator dan komunikan, berarti antara ibu yang berbicara dan kalian mendengarkan, itu punya persepsi atau persamaan makna yang sama. Itu yang disebut dengan proses komunikasi. Next, apa sih komunikator? Komunikator berulang kali Ibu bilang, komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan. Jadi, kalimat sederhananya atau penyimpulan sederhananya adalah ketika ada orang yang berbicara, maka otomatis dia adalah komunikator. Kalau kalian berbicara dan orang lain mendengarkan, maka kalian adalah komunikator. Nah, masalahnya untuk menjadi komunikator yang handal itu berbeda-beda. Ada yang orang kalau berbicara itu berputar-putar, ada orang yang berbicara dia cukup sangat efisien, singkat, padat, jelas. Nah, balik lagi, apakah komunikator ini hanya untuk tatap muka dua orang saja atau bisa berkelompok? Bisa. Jadi dalam satu kelompok ketika ada yang berbicara maka dia dikategorikan sebagai komunikator. Jadi kalau misalnya di kelas tiba-tiba ada yang ngomong itu disebut dengan komunikator. Karena dia akan menjadi sumber yang memberikan informasi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan pesan. Pesan di sini, ini pesannya bisa tertulis ataupun lisan ya, di mana pesan tertulis atau lisan ini merupakan bagian dari proses komunikasi. Jadi dalam proses komunikasi itu pertama ada orang yang ngomong, yang kedua adalah orang yang ngomong atau orang yang berbicara ini tuh menyampaikan apa ya. Nah, apa yang disampaikan oleh si komunikator maka itu disebut sebagai pesan, ya. Next. Siapa penerima? Penerima adalah komunikan. Nah, pihak yang menerima ini itu bisa berupa raut muka, wajah, mimik muka, gerak-gerik dan lain sebagainya lawan bicara kita. Jadi orang tuh akan tahu kita tuh akan tahu respon dari orang lain itu seperti apa karena memang si penerimanya sudah mendapatkan stimulus dari kita. Stimulusnya bisa berupa suara, gerakan ataupun yang lainnya. Next, ada feedback. Ketika kita sudah bertemu dengan komunikator, ada pesan yang disampaikan sama si komunikatornya, dan si komunikannya menerima pesan dari apa yang disampaikan, maka otomatis akan mendapatkan yang namanya feedback. Nah, si feedback ini adalah berupa tanggapan. Seperti apa? Tanggapan ini bisa verbal ataupun non-verbal ya. Dampaknya ini, feedback-nya ini tuh bisa verbal ataupun non-verbal. Karena balik lagi, ini berbicara tentang kira-kira orang tuh paham nggak sih maksud kita. Itu yang dimaksud dengan feedback. Nah, feedback tuh ada yang berupa anggukan, nah berarti kan itu non-verbal. Ada yang bilang, oh iya ngerti-ngerti. Nah, misalnya kalau bisa bilang, oh iya ngerti-ngerti, itu berarti dia memberikan feedback secara verbal atau secara kata-kata begitu. Nah, ini prosesnya ya, sender nih ya. Sender ini adalah pengirim. Pengirim itu siapa? Kita, komunikatornya. Kemudian ada encoding, ada decoding. Encoding adalah kan kita mengirimkan pesan. Ini adalah proses mengirimkan pesan melalui apa? Melalui media, handphone misalnya. Disebut sebagai encoding. Decoding adalah untuk meneruskan kepada si penerima atau si komunikan. Lihat gambar baik-baik. Nah,
pada pesan atau media ini biasanya akan terjadi noise atau gangguan. Gangguannya misalnya entah itu berupa suara, waktu, ataupun yang lainnya. Karena ketika komunikan sudah menerima pesan, maka akan ada respon. Nah, dari respon ini nanti muncul feedback. Jadi sederhananya seperti ini. Eh, ibu misalnya telepon yang namanya Daniel. Jadi sendernya adalah ibu. Proses ibu menghubungi Daniel itu disebut dengan encoding. Pesannya atau media yang digunakan adalah handphone. Ibu mau bilang ke Daniel kalau libur kuliahnya. Nah, pesan ini, di proses di tengah-tengah pesan ini, bisa terjadi yang namanya noise. Entah tiba-tiba sinyalnya nggak stabil, tiba-tiba mati, tidak jelas, atau misalnya bunyi semut, dan lain sebagainya, sersek, kayak gitu ya, biasa seperti itu. Nah, ini kan menjadikan gangguan, sehingga proses penerimaan, atau yang disebut dengan decoding ini, itu akan beda yang diterima sama si receiver-nya. Nih, lihat gambarnya baik-baik. Itu akan beda sama si proses receiver-nya. Karena receiver-nya, oh maksudnya tuh tangga, padahal bukan tangga, entar aja, gitu ya. Entar aja. Tapi kan kalau orang Sunda tuh bilang tar aja. Nah itu beda ya, beda makna, karena kenapa terjadi noise di dalamnya. Jadi responnya akan berbeda, feedback-nya beda. Misalnya ibu bilang sama Daniel, Daniel entar aja deh kuliahnya. Nah Daniel malah Daniel karena ada noise gangguan sinyal, Daniel beranggap bahwa ibu menyampaikan meminta taraje atau tangga, padahal bukan tangga yang ibu minta. Nah, responnya akan berbeda. Feedback, Bu, taraje gimana? Iya, taraje. Karena kalau orang Betawi suka kayak gitu, tar aja maksudnya. Tapi kalau orang Sunda kan taraje itu artinya tangga katanya gitu. Karena feedbacknya akan berbeda. Jadi makanya kenapa banyak orang yang miskom atau salah paham bisa jadi karena memang dalam proses encoding dan decodingnya itu terjadi noise, gangguan. Makanya kenapa orang suka salah persepsi atau salah paham, misalnya ibu maksudnya A, kalian malah ngerjainnya B. Nah, gitu. Tapi, Bu, ini sering atau terjadi? Kalau misalnya kamu sering mengalami kondisi seperti ini, bisa jadi memang yang berkendala bukan komunikasinya, tapi kamunya. Ya, gitu. Next, bagaimana komponen dasar dari proses komunikasi? Nah, komponen dasar dari proses komunikasi itu tadi ya, ada si pengirim pesan atau si sendernya. Jadi orang yang punya ide, punya gagasan, yang ingin diekspresikan, dan lain sebagainya, atau biasa kita sebut dengan komunikator. Itu satu. Dua, ada simbol atau isyarat. Simbol atau isyarat ini adalah biasanya menggunakan kode-kode yang hanya dipahami oleh orang tertentu. Nah, biasanya kita kalau mau ngajak temennya, bilang hayu, tapi alis kita suka diangkat, hayu hayu, kayak gitu. Secara nggak langsung alis kita tuh terangkat gitu. Nggak ada yang bilang hayu, tapi mukanya flat. Atau misalnya hayu, nggak ada. Tapi benar-benar hayu itu biasanya entah itu dia sambil tersenyum, entah itu dia sambil mungkin temennya cengengesan, entah itu dia sambil merangkul, entah itu sambil membujuk, dan lain sebagainya. Itu adalah simbol. Nah, ada media penghubung. Nah, kalau media penghubung ini kalau misalnya kita proses komunikasinya menggunakan media ya, entah itu handphone, televisi, papan, atau misalnya Zoom yang saat ini kita gunakan. Nah, itu adalah media yang saat ini menjadi bagian dari proses komunikasi. Terus bagaimana supaya kita bisa memahami atau mengartikan kode isyarat? Nah, sebetulnya untuk mengartikan kode isyarat itu tergantung dari telinga, mata, dan seterusnya. Karena balik lagi yang paling besar yang paling besar kontribusi dalam jenis komunikasi apapun itu adalah mata dan telinga, karena apa yang dilihat dan apa yang didengar. Kalau misalnya apa yang dilihat, itu akan menjadikan persepsi yang salah. Karena tadi di materi persepsi Ibu sudah jelaskan, bahwa bisa jadi penglihatan kita, itu retinanya akan berbeda dengan orang lain, sehingga kita akan mempersepsi warna atau benda itu berbeda. Begitupun telinga, apa yang kita dengar belum tentu sama dengan yang orang lain dengar, sehingga kadang kita nah seperti itu. Kalau misalnya nah kalau udah ada di kenapa, nah berarti kan ada sesuatu yang melalui indera kita sehingga menghambat proses mendengarkan kita untuk menerima informasi gitu. Apakah itu bisa dipahami atau tidak oleh lawan bicara kita?
Next, nah si penerima pesan ini adalah orang yang dapat memahami pesan dari si pengirim meskipun dalam bentuk kode tanpa mengurangi arti pesan yang dimaksud oleh pengirim. Jadi begini, dalam pengiriman pesan itu tergantung ya, pengirim pesan ini adalah penerima pesan ini bukan pengirim, penerima pesan ini, si komunikan ini paham nggak sih sebenarnya sama apa yang disampaikan sama si komunikator? Baik itu melalui isyarat atau pesannya. Sama seperti Ibu berpikir seperti ini, kan Ibu komunikator nih ceritanya, pengirim pesan. Kemudian proses pesan Ibu adalah saat ini Ibu sedang menjelaskan materi. Nah, kalian yang menerima pesan atau mendengarkan recorder ini. Tapi Ibu nggak tahu, kalian kira-kira paham nggak apa yang disampaikan sama Ibu? Karena balik lagi, makin banyak bentuk isyarat atau kode di dalamnya, bukan berarti ini akan mengurangi pesan yang dimaksud oleh pengirim. Jadi sama aja sebetulnya. Cuman kalau biasanya jadi apa yang Ibu sampaikan saat ini sama yang akan Ibu sampaikan di kelas. Tapi karena kita keterbatasan waktu menggunakan aplikasi, maka otomatis Ibu record dulu, kalian pelajari dulu, nanti pas ketemu di kelas langsung sesi tanya jawab gitu. Ya. Next. Nah, ini ada disebut dengan gangguan. Gangguan di sini atau biasa kita sebut dengan noise. Nah, noise ini biasanya adalah adanya salah paham atau biasa kita kenal dengan miscommunication. Miscommunication adalah penafsiran yang salah. Jadi orang lain maksudnya bilang A, kamu beranggapan B. Padahal maksudnya A, tetap A. Nah, makanya kenapa ada istilah dalam komunikasi itu yang namanya konfirmasi. Jadi ketika ada orang lain yang bertanya kepada Anda, itu berarti kalian secara tidak langsung memberikan feedback. Jadi artian gini, kalian pernah kan pergi makan ke restoran atau tukang bakso, mie ayam. Nah, terus kalian bilang, "Mang, pesan satu ya, jangan pakai pedas." Nah, si Mangnya nanya lagi, berapa satu yang nggak pakai pedas. Nah, bentuk konfirmasi itu adalah bentuk cara meminimalisir yang namanya gangguan. Bisa jadi kan kita nggak tahu si Masnya bisa jadi lupa, atau bisa jadi selain lupa, bisa jadi si Masnya lupa apalagi ya? Ya, biasanya sih karena faktor lupa dan lain sebagainya itu karena gangguan. Nah, next, komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator dan komunikan. Jadi intinya gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita ngobrol biasa sih, tektok, kita nggak akan berpikir serumit ini. Tapi karena kita berdasarkan keilmuan, maka prosesnya itu dijelaskan secara rinci satu persatu. Gitu. Padahal ngobrolnya mungkin cuma 1 menit gitu. Next, Effendi mengatakan proses komunikasi dapat ditinjau dari 2 perspektif. Pertama, itu dari perspektif psikologis. Perspektif psikologis ini berbicara mengenai isi pesan dan lambangnya. Dalam artian, apakah psikologi ini lebih kepada mental seseorang ya. Apakah yang digunakannya adalah bahasa-bahasa yang memang secara umum digunakan oleh orang, atau hanya bahasa-bahasa kalimat yang memang digunakan untuk lingkungannya sendiri, sehingga akan ada perbedaan makna yang ada di dalamnya. Begitu. Itu yang disebut secara psikologi. Next, ada yang disebut dengan proses komunikasi dalam perspektif mekanistis. Dalam proses komunikasi mekanistis ini adalah proses yang berlangsung ketika komunikator mengoperkan atau melemparkan dengan kata-kata lisan. Jadi mekanistis ini adalah benar-benar gerak tubuh kita, indera kita, cara kita berbicara, itu disebut dengan mekanistis. Kan kalau misalnya psikologis itu lebih kepada pemahaman si penerima dan bagaimana si komunikator menyampaikannya. Tapi kalau mekanistis itu lebih kepada kayak ada kalau Ibu pribadi kalau ngobrol itu pasti raut muka ikut berekspresi, kemudian gerak tangan pasti ikut, kemudian peraba kulit juga pasti ikut juga, peraba itu pasti ikut. Nah, secara tidak langsung itu disebut dengan proses mekanistis. Ada penangkapan pesan dilakukan dengan indera telinga atau indera mata dan indera lainnya. Next, dalam proses komunikasi, dalam perspektif mekanistik ini ada beberapa yang diklasifikasikan. Ini ada 3, ya. Sorry, ada 4 berarti. Oke. Dalam prosesnya, ada proses komunikasi secara primer. Ini adalah penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan satu lambang.
sebagai media atau saluran. Lambang ini berupa bahasa atau gesture. Jadi proses dari komunikasi mekanisme itu pertama primer. Primer itu berarti kan pokok ya. Berarti ketika dalam proses komunikasi itu secara tidak langsung memang gesture kita, bahasa tubuh kita itu berperan. Sehingga itu yang menjadi premier atau pokok. Ada tidak orang yang berbicara flat, tanpa nada, tanpa gerakan, mata lurus, bibir hanya berbicara secukupnya. Ada orang yang kalau ketawa sambil ngakak terbahak-bahak. Nah, itu secara tidak langsung masuk ke dalam proses komunikasi secara primer. Nah, di sini juga ada, ini udah ya, non-verbal dan sebagainya. Next, ada proses komunikasi secara sekunder. Nah, proses komunikasi secara sekunder ini merupakan proses komunikasi di mana bukan dengan kita langsung, tapi menggunakan media lain. Nah, sekunder ini kan pokok kedua. Jadi selain kita berbicara dengan orang dari mulut ke mulut, maka ada proses komunikasi secara sekunder, yaitu proses komunikasinya dengan menggunakan media lain, bisa surat kabar, telepon, radio, ataupun yang lainnya. Next, ada proses komunikasi secara linier. Proses komunikasi secara linier ini adalah proses komunikasi dari muka ke muka maupun dalam situasi komunikasi bermedia. Jadi kalau misalnya kita tatap muka, itu disebut dengan proses komunikasi secara linier. Atau misalnya kita biasanya kuliah menggunakan aplikasi Zoom, maka otomatis itu disebut dengan komunikasi secara linier. Ya, itu yang dilakukan. Makanya kenapa dalam proses penyampaiannya akan berbeda ya. Jadi bukan sejajar ya. Kalau kemarin kan pas presentasi bilangnya komunikasi sejajar, itu bukan sejajar, tapi lebih face to face atau memang menggunakan media yang satu arah dengan kita. Nah, ada proses komunikasi secara sirkuler. Nah, proses komunikasi secara sirkuler ini artinya kita berkomunikasi dengan orang dan kita mendapatkan feedback langsung dari orang itu. Baik feedback ini mengalir ke komunikator dan menjadi respon, oh ternyata dia tuh nggak ngerti sama saya. Misalnya gini, ibu nanya, Cup ngerti nggak? Terus Ucupnya nggak ngerti. Terus respon ke ibu, wah di Ucup nggak pernah ngerti nih apa yang ibu jelasin, atau misalnya A, atau misalnya Indra ataupun siapapun lah ya yang anak kelas itu pada nggak ngerti sama ibu yang ibu sampaikan, itu menjadi respon ibu. Karena kenapa? Ketika komunikasi secara sirkuler, maka otomatis feedbacknya juga diterima langsung, responnya juga ibu merasakan langsung, oh berarti mahasiswa tuh nggak ngerti kalau saya menjelaskan seperti ini gitu. Itu deh untuk yang proses komunikasi. Proses komunikasi ini di pertemuan 5, jadi kalau misalnya ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan di ruang Zoom. Terima kasih.